Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik anak-anak, siswa dan siswi kelas 3, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kalian masih tetap semangat di dalam belajar atau di dalam menuntut ilmu. Ya, setelah sebelumnya pertemuan atau minggu yang lalu kita ada jeda libur ya, karena kelas 6 melaksanakan ujian sekolah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran fikih ibadah. Silahkan ya adik-adik, siswa dan siswi, disiapkan buku fikih ibadahnya dan juga alat tulisnya. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-8, yaitu materi tentang toharoh bagi orang sakit. Ya, jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini ya kalian bisa menyebutkan cara bersuci bagi orang yang sakit ya, atau kalian bisa mengetahui ya bersuci bagi orang yang sakit, atau ketika kalian nanti sakit kalian bisa mengetahuinya ya, bagaimana bersuci ketika kita sedang sakit. Dan juga kalian bisa mengetahui atau menunjukkan dalil bolehnya tayamum bagi orang yang sakit. Ya, jadi silahkan dibuka bukunya halaman 119 ya. Jadi toharo itu bersuci ya nak ya. Jadi toharo artinya bersuci. Nah, sebelum mulai atau mengetahui bagaimana toharo bagi orang yang sakit ya, perhatikan ada cerita di halaman 119 ya. Sejak semalam Ihsan merasakan kurang enak badan ya. Badannya menggigil karena demam. Ketika azan subuh berkumandang, ibunya pun membangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Ihsan, bangun nak ya, kata ibunya, sudah waktunya untuk sholat subuh. Kemudian Ihsan menjawab, bu, Ihsan masih demam. Jawab Ihsan dengan suara pelan ya, Ihsan belum mampu berwudu. Kemudian ibunya menjawab, oh tidak mengapa nak, balas ibunya. Kalau masih demam, Ihsan boleh bertayamum. Yang penting sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi toharo, jadi kita sebelum melaksanakan sholat maka kita harus harus bersuci. Ya, harus berwudu sebelum kita mengerjakan sholat, maka kita harus berwudu. Lalu bagaimana kalau kita sakit ya, demam yang tinggi? Bagaimana cara bersucinya? Yaitu dengan dengan bertayamum. Jadi toharo artinya tadi bersuci. Dan kita ketahui ya bahwa sholat merupakan rukun Islam yang keberapa nak? Yang kedua ya. Salat merupakan rukun Islam yang kedua ya. Ia tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun ya. Entah itu dalam keadaan sakit, entah itu kita sedang berpergian jauh, sedang mudik, atau sedang kemanapun ya, tetap ya sholat tidak boleh tidak boleh ditinggalkan ya. Bahkan ketika ketika seseorang sedang merasakan sakit sekalipun, sholat tidak boleh ditinggalkan ya, karena sholat tadi rukun Islam yang kedua dan kita wajib untuk melaksanakannya. Salat wajib ya, yang kita ketahui ya tadi bahwa diawali dengan toharoh, yaitu dengan bersuci ya, baik berwudu maupun mandi ya. Namun ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa berwudu atau mandi. Misalnya tadi ya, seorang yang sedang sakit ya, sakit yang parah dan tidak mungkin menyentuh air ya sakitnya. Apabila menyentuh air mungkin sakitnya akan bertambah parah. Lalu bagaimana ketika dia ingin melaksanakan sholat? Karena kita ketika sholat harus
harus bersuci ya. Nah, bagi orang yang tersebut ya Allah sudah memberikan petunjuk mengenai cara bersuci, yakni dengan cara apa tayamum ya, menggunakan debu yang suci. Nah, terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan sementara kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, yaitu usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ketika kita sakit ya, maka dan kita tidak bisa menyentuh air ya, karena kalau kita menyentuh air misalnya sakitnya akan bertambah parah, maka kita boleh bertayamum dengan debu yang suci. Begitupun ketika kita tidak menemukan air ya, misalnya sedang musim kemarau, tidak ada air sama sekali, maka boleh kita bersuci dengan cara bertayamum. Nah, jadi perhatikan berdasarkan ayat ini ya, ayat yang tadi Bapak bacakan ya, siapapun yang akan mengerjakan sholat wajib ya, siapapun yang akan mengerjakan sholat wajib berwudu terlebih dahulu, wajib bersuci terlebih dahulu. Nah, tentu berwudu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, adapun bagi orang sakit ya, apabila ia khawatir sakitnya akan bertambah parah jika terkena air, maka ia boleh mengganti wudu dengan tayamum. Ya, tadi ada di dalam ayat yang Bapak bacakan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya, wa in kuntum mardo aw ala safarin. Ya, tadi sudah Bapak bacakan ya, apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar kemudian tidak menemukan air ya, maka kita maka kita boleh bertayamum, yaitu dengan kita mengusapkan tangan kita ke debu, kemudian diusapkan ke wajah kita dan tangan kita. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang toharoh atau bersuci bagi orang yang sakit. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya apa yang Bapak sampaikan. Insya Allah untuk pertemuan kali ini ada tugas nanti mengerjakan latihan soal di Google Form sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan untuk pertemuan kali ini ya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.